Anda kembali menyaksikan News on the Spot akhir pekan pemirsa. Pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat sentuh angka 2.687. Hal ini mengikuti tren kenaikan kasus varian Omikron. Ratusan pasien bergejala ringan hingga sedang itu tengah terdiri dari 1.262 pria dan 1.425 wanita. Semula 2.636 orang, bertambah 51 orang. Sementara itu jumlah kasus COVID-19 varian Omikron di DKI Jakarta sentuh 1.027 orang. Dari 1.027 orang yang terinfeksi, sebanyak 747 adalah orang pelaku perjalanan luar negeri dan 280 dari transmisi lokal. Jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus mengalami kenaikan seiring makin gawatnya situasi pandemi di ibu kota. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan jumlah pasien pada Desember lalu yang hanya berjumlah 112 orang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan kasus COVID-19, ada rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat yang akan menyampaikan informasi terkait hal ini. Ya, baik, Rama, dari informasi yang Anda dapatkan, ini seperti apa update-nya, seperti apa update kenaikan kasus COVID-19 ataupun varian Omikron di sana? Seperti apa, Rama? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Sejauh ini dari data yang kami himpun bahwa memang terjadi kenaikan kasus di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini, Rolando, bahwa memang dari data yang kami catat, sejauh ini ada sekitar 17 pasien Omikron yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, karena memang sebelumnya hal ini juga berkurang. Dari data sebelumnya adalah 27, berkurang 12, sisa 17, di mana memang dari akumulasi kami juga mencatat ada total dari awal pasien Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini ada sekitar 603 dari data kumulatif, di mana memang 586 diantaranya sudah pulang kembali dan dinyatakan sehat atau terbebas dari Omikron hingga akhirnya mereka sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Di sisi lain memang Rolando, bahwa kasus Omikron yang dirawat di Wisma Atlet ini adalah didominasi dari kasus perjalanan maksud kami luar negeri yang memang mendominasi sekitar 70% kasus Omikron di Indonesia dan juga di Jakarta. Karena memang sejauh ini kasus Omikron di Indonesia ada total sekitar 1.152 dan 80% atau hingga 90%-nya didominasi dari kasus yang ada di ibu kota DKI Jakarta, di mana memang sejauh ini dari pemerintah juga terus berupaya mengantisipasi bagaimana transmisi Omikron di Indonesia, khususnya di Wisma Atlet yang memang ada beberapa pengecualian bagi pasien yang terjangkit Omikron ini, di mana mereka dirawat di Tower 5 atau dari lantai 10 ke atas. Untuk Tower 5 lantai 10 ke bawah dikhususkan untuk pasien yang tidak terjangkit varian Omikron. Hal ini guna menanggulangi adanya transmisi pasien yang tidak terjangkit Omikron dari mereka yang terjangkit Omikron. Di sisi lain Rolando, memang ada hal-hal yang kami catat juga bahwa memang kebanyakan ini yang dari perjalanan luar negeri, didominasi dari beberapa negara seperti misalnya dari Arab Saudi. Ini juga cukup banyak memberi dampak dan juga memberi efek. Ini sekitar 140 kasus yang masuk dari Arab Saudi yang dirawat di Wisma Atlet. Lalu ada juga dari Turki, ada sekitar 85 kasus yang saat ini juga dirawat atau yang sempat dan tengah dirawat di Wisma Atlet. Juga dari Malaysia, Amerika Serikat, serta dari Uni Emirat Arab, di mana memang
dengan adanya pasien Omikron yang dirawat di Wisma Atlet ini juga mempengaruhi bagaimana okupansi di RSDC Wisma Atlet yang sejauh ini 32% terpenuhi, artinya sisa 68% yang memang masih kosong dari total 8.100 tempat tidur yang disiapkan, sudah terisi sekitar 2.650 dan sisanya adalah 5.500, dan hal ini juga diharapkan untuk tidak terus bertambah karena memang seiring dengan terus menyebarnya Omikron dan juga beberapa hari belakangan di Indonesia kasus COVID-19 juga terus naik, bahkan melebihi angka 2.000, yang memang angka 2.000 ini terakhir pada September 2021 dan pada beberapa hari kemarin kembali menyentuh angka 2.000, artinya memang sudah mulai serius begitu bagaimana transmisi kasus Omikron dan juga COVID-19 secara umum di Indonesia. Maka itu memang diharapkan okupansi di Wisma Atlet ini tidak terus bertambah guna menanggulangi adanya penyebaran Omikron khususnya di Indonesia dan juga di DKI Jakarta yang memang mendominasi kasus Omikron secara keseluruhan. Rolando. Baik Rama, lalu selanjutnya ini untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan atau lonjakan kasus COVID-19 lebih lagi. Nah ini seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak RSDC? Ya, dari RSDC Wisma Atlet Rolando memang beberapa hal sudah dilakukan, seperti misalnya penambahan jumlah tenaga kesehatan dan juga jumlah relawan yang memang sebelumnya ada sekitar 1.600, saat ini sudah menyentuh angka 1.700, artinya ada lebih dari 100 ditambahkan. Dan juga dari pihak RSDC Wisma Atlet juga sudah meminta atau request begitu kepada pihak terkait seperti misalnya Kementerian Kesehatan untuk menambah sekitar nantinya 2.000 hingga 3.000 jika toh nantinya Omikron kembali membludak dan masuk dirawat di Wisma Atlet. Di sisi lain Rolando, dari RSDC Wisma Atlet juga sudah menyiapkan bagaimana tabung oksigen yang memang persediaannya sudah cukup 3 hingga 4 bulan ke depan. Artinya memang jika nantinya sudah mulai membludak di Wisma Atlet, maka untuk tabung oksigen dipastikan aman hingga 3 atau 4 bulan ke depan. Di sisi lain juga bagaimana tower yang sudah disiapkan dari 4 dan 7 yang saat ini juga sudah disiapkan untuk menampung adanya pasien Omikron atau terjangkit Omikron nantinya, karena sejauh ini yang baru digunakan adalah 5 dan 6, sementara 4 dan 7 nantinya akan disiapkan bagi mereka yang masuk ke Wisma Atlet untuk terjangkit Omikron, karena memang perlu diketahui juga bahwa memang bagaimana kasus Omikron ini atau varian Omikron ini perlu dipisah dari kasus COVID-19 lainnya yang ada di Wisma Atlet guna menanggulangi adanya transmisi atau penyebaran lebih luas khususnya di DKI Jakarta dan juga Indonesia. Rolando. Baik Rama, kita tentunya berharap kasus ini tidak kembali meluas ya. Dan selamat bertugas kembali Rama. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.